Pernahkah kamu berpikir bahwa buah-buahan yang kamu makan setiap hari bisa diam-diam membahayakan kesehatanmu? Kita sering menganggap buah sebagai makanan sehat tanpa celah, tapi tahukah kamu, seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah, dan apa yang dulu aman bisa jadi berisiko, terutama bagi lansia. Dari kebingungan mendadak akibat belimbing hingga lonjakan gula darah dari anggur, cerita-cerita nyata ini akan membuatmu terkejut. Di video ini, kami akan mengungkap 7 buah yang sebaiknya dihindari lansia, plus alternatif lezat yang aman untuk menjaga kesehatanmu. Kamu wajib nonton sampai akhir karena kami juga akan membongkar 1 buah yang mungkin ada di meja makanmu setiap hari, tapi bisa membawa bahaya tak terduga. Pengetahuan ini bisa menyelamatkanmu atau orang yang kamu sayangi. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargainya jika Anda menyukai video ini. Anda bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran dari zaman dulu. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai. 1. Belimbing, bahaya tersembunyi. Belimbing, dengan bentuk bintangnya yang unik dan rasa asam manis yang menyegarkan, sering dianggap sebagai camilan tropis yang tidak berbahaya dan penuh pesona. Namun, di balik penampilannya yang menggoda, buah ini menyimpan risiko serius, terutama bagi lansia. Bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, baik yang sudah diketahui maupun yang masih tersembunyi, belimbing bisa berubah dari sekadar buah biasa menjadi ancaman nyata yang bahkan dapat mengantarkan pada kematian. Bahaya ini berasal dari kandungan karboksin, sebuah neurotoksin alami yang biasanya disaring dengan mudah oleh ginjal yang sehat. Namun, masalahnya adalah bahwa 1 dari 3 lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa menyadarinya, seringkali karena proses penuaan alami atau kondisi kesehatan yang tidak terdeteksi. Ketika ginjal tidak mampu menyaring karboksin dengan baik, racun ini mulai menumpuk di dalam darah, memicu serangkaian gejala yang membingungkan sekaligus mengerikan. Awalnya, seseorang mungkin hanya merasa pusing ringan atau sedikit kelelahan, gejala yang mudah disalahartikan sebagai bagian dari usia tua. Namun, seiring waktu, kondisi ini bisa memburuk menjadi kebingungan mental, muntah hebat, kejang otot yang tidak terkendali, hingga koma yang mengancam jiwa. Kisah Budi, seorang pria berusia 72 tahun dari Surabaya, menjadi contoh nyata dari bahaya ini. Budi awalnya merasa bangga dengan kebiasaan barunya, menambahkan potongan belimbing segar ke dalam smoothie pagi hari, mengira itu adalah langkah kecil menuju gaya hidup lebih sehat. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, dia mulai mengalami lupa mendadak, pusing yang tak kunjung reda, dan kelelahan ekstrim yang membuatnya sulit beraktivitas. "Aku pikir ini cuma efek usia," katanya kepada keluarganya, yang awalnya juga tidak curiga. Tapi gejala itu terus memburuk. Suatu hari, Budi tiba-tiba pingsan di ruang tamunya, membuat keluarganya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian tes, dokter menemukan bahwa ginjal Budi, yang ternyata sudah melemah akibat kondisi ringan yang tidak terdiagnosis, gagal menangani karboksin dari belimbing. Efek neurotoksik yang ditimbulkan nyaris merenggut nyawanya. Setelah menjalani perawatan intensif dan akhirnya pulih, Budi mengaku terkejut. "Aku tak pernah menyangka belimbing, buah yang begitu biasa di pasar, bisa melakukan ini padaku," ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Kasus seperti ini bukanlah kejadian langka. Yayasan Ginjal Nasional, National Kidney Foundation, telah lama memperingatkan bahwa bagi lansia dengan gangguan ginjal, bahkan 1 buah belimbing saja bisa memicu kerusakan saraf permanen atau komplikasi serius lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang, terutama lansia, tidak menyadari bahwa ginjal mereka bermasalah sampai sesuatu seperti ini terjadi. Tanda-tanda awal penurunan fungsi ginjal, seperti kelelahan kronis, pembengkakan di kaki atau tangan, atau perubahan pola buang air kecil, sering diabaikan sebagai hal biasa. Padahal, deteksi dini bisa mencegah bencana. Jadi, apa yang bisa dilakukan jika Anda atau orang terdekat menyukai buah tropis? Daripada memilih belimbing, cobalah alternatif yang lebih aman dan sama-sama lezat. Pir Asia, misalnya, menawarkan tekstur renyah dan rasa manis berair tanpa risiko toksin apapun. Atau, jika Anda ingin sesuatu yang lebih eksotis, buah naga bisa menjadi pilihan. Warnanya yang cerah dan rasanya yang unik membuatnya menarik, namun sepenuhnya aman bagi ginjal.
Kedua buah ini mudah ditemukan di pasar lokal dan tidak akan membahayakan kesehatan Anda. Jika Anda penasaran, pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami reaksi tak terduga setelah makan belimbing? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin kisah Anda bisa membantu orang lain lebih waspada. 2. Anggur, jebakan gula darah. Anggur sering dipuji sebagai camilan sehat yang praktis. Kecil, mudah dimakan, manis alami, dan menyegarkan, sempurna untuk dinikmati kapan saja. Namun, bagi lansia, anggur bisa menjadi lebih dari sekadar buah biasa. Ia bisa menjadi jebakan berbahaya, terutama bagi mereka yang mengelola diabetes atau pradiabetes. Di Indonesia, hampir 50% orang berusia di atas 65 tahun hidup dengan kondisi ini, baik yang sudah terdiagnosis maupun yang masih tersembunyi. Bahaya utama anggur terletak pada kandungan gula alaminya yang sangat tinggi. Bayangkan ini, satu cangkir anggur, sekitar 150 gram, mengandung gula setara dengan 4 kotak gula atau lebih. Dengan indeks glikemik yang tinggi, anggur dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan drastis, memicu gejala seperti kelelahan mendadak, pusing, hingga risiko komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, atau bahkan penyakit jantung. Siti, seorang wanita berusia 68 tahun dari Jakarta, adalah salah satu yang merasakan dampak ini. Selama bertahun-tahun, dia menikmati kue manis sebagai camilan sore, tapi suatu hari dia memutuskan untuk beralih ke sesuatu yang lebih sehat. Semangkuk anggur segar menjadi pilihannya. Awalnya, dia merasa puas dengan keputusan itu, rasanya enak, dan dia merasa sedang merawat tubuhnya. Namun, dalam beberapa minggu, Siti mulai merasa ada yang tidak beres. Gula darahnya menjadi tidak stabil, energinya naik turun tanpa alasan jelas, suasana hatinya memburuk, dan penglihatannya mulai kabur di waktu-waktu tertentu. Aku tak pernah membayangkan sesuatu yang sederhana seperti anggur bisa begitu berpengaruh, katanya saat berkonsultasi dengan dokter. Setelah diperiksa, ternyata kebiasaan makan anggur dalam porsi besar telah memperburuk kontrol gula darahnya, sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Namun, gula bukan satu-satunya ancaman dari anggur. Ada bahaya lain yang sering terlewat, risiko tersedak. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan alami tubuh cenderung melambat, dan otot-otot di tenggorokan menjadi kurang responsif. Anggur, dengan ukurannya yang kecil, kulitnya yang licin, dan teksturnya yang kenyal, adalah kandidat sempurna untuk tersangkut di saluran napas, terutama jika dimakan utuh tanpa dikunyah dengan hati-hati. Menurut laporan Dewan Keselamatan Nasional, insiden tersedak akibat anggur di kalangan lansia meningkat hingga 30% dalam 5 tahun terakhir, menjadikannya salah satu penyebab utama kecelakaan makan yang dapat dicegah. Satu momen kecerobohan bisa berubah menjadi situasi darurat yang mengancam nyawa. Lalu, apa alternatif yang lebih aman? Anda tidak perlu mengorbankan rasa atau nutrisi. Cobalah beri segar seperti blueberry atau raspberry. Keduanya rendah gula, kaya antioksidan, dan mendukung kesehatan otak tanpa risiko lonjakan glukosa. Pilihan lain adalah potongan melon, yang manis alami, menyegarkan, dan lebih mudah dikontrol porsinya. Jika Anda tetap ingin menikmati anggur, ada cara untuk meminimalkan risikonya. Selalu potong setiap butir menjadi 4 bagian untuk mengurangi kemungkinan tersedak, dan batasi konsumsi maksimal 6 butir dalam satu waktu. Untuk mencegah lonjakan gula darah, padukan dengan sumber protein seperti sepotong keju rendah lemak. Ini akan memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Pernahkah Anda merasakan efek tak terduga dari anggur? Baik pada gula darah atau kesulitan menelan? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. 3. Jeruk, pemicu refluks asam. Jeruk sering dianggap sebagai simbol kesehatan, kaya vitamin C, penuh antioksidan, dan terasa segar di lidah. Buah yang seolah tak pernah salah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, bagi lansia, jeruk menyimpan risiko tak terduga yang bisa mengganggu keseharian mereka, mulai dari refluks asam hingga interaksi obat dan kerusakan gigi. Salah satu masalah terbesar adalah tingkat keasamannya yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, otot sphincter esofagus, yang bertugas menahan asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan, cenderung melemah. Akibatnya, lebih dari 60% orang dewasa di atas 60 tahun mengalami refluks asam atau gangguan pencernaan serupa, dan jeruk adalah salah satu pemicu utamanya. Ani, seorang wanita berusia 73 tahun dari Bandung, adalah contoh nyata.
Selama bertahun-tahun, dia memulai hari dengan segelas jus jeruk segar, yakin bahwa itu akan menjaga kekebalan tubuhnya. Namun, beberapa bulan terakhir, dia mulai terbangun di tengah malam dengan rasa mulas yang menyakitkan, sensasi terbakar di tenggorokan, dan kadang-kadang batuk kering yang membingungkan. Awalnya, dia mengira itu hanya gangguan kecil, tapi gejalanya semakin sering dan parah. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan menghentikan kebiasaan minum jus jeruk, Ani akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Aku tak pernah menghubungkan refluks asamku dengan jeruk sampai dokter menjelaskan, katanya dengan nada lega sekaligus terkejut. Tapi refluks asam bukan satu-satunya risiko. Jeruk juga bisa berinteraksi dengan lebih dari 50 jenis obat yang umum digunakan lansia, seperti obat tekanan darah, misalnya amlodipin, obat kolesterol, statin, dan antidepresan. Menurut klinik Mayo, senyawa dalam jeruk, terutama jus jeruk, dapat mengganggu enzim di hati yang memetabolisme obat, sehingga mengurangi efektivitasnya atau bahkan meningkatkan risiko efek samping. Jika Anda minum jus jeruk dalam waktu 2 jam setelah mengonsumsi obat, hasilnya bisa berbahaya, dari tekanan darah yang tidak terkontrol hingga kadar kolesterol yang melonjak. Selain itu, keasaman jeruk juga menjadi musuh bagi gigi lansia. Enamel gigi, yang secara alami menipis seiring usia, rentan terhadap erosi akibat paparan asam terus-menerus. Ini bisa menyebabkan sensitivitas gigi yang menyakitkan, kerusakan permanen, atau bahkan gigi berlubang. Lalu, apa solusinya? Anda tidak perlu jeruk untuk memenuhi kebutuhan vitamin C paprika merah, misalnya, mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk, tanpa keasaman yang mengganggu lambung. Kiwi adalah alternatif lain, kaya nutrisi, lembut di perut, dan rasanya tetap nikmat. Jika Anda tetap ingin menikmati jeruk, ikuti langkah-langkah ini. Jangan konsumsi saat perut kosong, makan bersama makanan lain untuk menetralkan asam, campur jus jeruk dengan air dalam rasio 1:1 untuk mengurangi kepekatannya, dan hindari meminumnya dalam 2 jam setelah mengonsumsi obat apapun. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati jeruk tanpa mengorbankan kesehatan. Pernahkah Anda mengalami refluks asam, gangguan pencernaan, atau ketidaknyamanan lain setelah makan jeruk? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. 4. Alpukat, bom lemak tersembunyi. Alpukat sering disebut superfood, kaya lemak sehat dan nutrisi. Tapi bagi lansia, terlalu banyak hal baik bisa jadi masalah. Meski menawarkan lemak tak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung, alpukat juga sangat padat kalori. Bagi lansia, ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan, interaksi obat, dan reaksi alergi tak terduga. Satu alpukat sedang mengandung sekitar 240 kalori, hampir setara satu porsi makan untuk beberapa lansia. Asosiasi Jantung Indonesia memperingatkan bahwa seiring usia bertambah, metabolisme melambat dan kita butuh lebih sedikit kalori. Makan alpukat rutin tanpa sesuaikan porsi bisa picu kenaikan berat badan bertahap, yang menambah beban pada sendi, jantung, dan mobilitas keseluruhan. Agus, seorang pria 75 tahun dari Yogyakarta, mulai makan roti alpukat setiap pagi, percaya itu pilihan sarapan lebih sehat. Dalam 3 bulan, dia naik 5,5 kilogram, memperburuk nyeri sendi dan menyulitkan aktivitas harian. Aku kira aku makan sehat, tapi tak sadar alpukat begitu padat kalori sampai dokter bilang, katanya. Tapi kenaikan berat bukan satu-satunya masalah. Alpukat bisa ganggu obat tertentu, termasuk pengencer darah, obat tekanan darah, dan beberapa antidepresan. Kadar vitamin K tinggi di alpukat bisa kurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, tingkatkan risiko gumpalan darah berbahaya. Meski punya manfaat kesehatan, terlalu banyak alpukat juga bisa pengaruhi kadar kalium, yang berisiko bagi penderita penyakit ginjal atau jantung. Risiko mengejutkan lain, alergi alpukat, terutama bagi lansia dengan sensitivitas lateks. Studi menunjukkan sekitar 6% orang di atas 65 tahun punya alergi lateks, dan karena alpukat mengandung protein mirip lateks, bisa picu reaksi alergi meski sebelumnya aman dimakan. Gejalanya dari gatal ringan dan ketidaknyamanan lambung, hingga kesulitan bernapas parah. Jadi, apa solusinya? Jika kamu suka rasa dan tekstur alpukat tapi ingin hindari risiko, coba alternatif sehat jantung seperti minyak zaitun atau porsi kecil kacang, terutama kenari dan almond, yang beri nutrisi serupa tanpa interaksi obat. Jika makan alpukat, batasi 1/4 buah per hari, selalu padukan dengan makanan lain, dan pantau reaksi tak biasa.
Pernahkah kamu perhatikan perubahan berat, pencernaan, atau efektivitas obat setelah makan alpukat? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. 4. Semangka, pengganggu keseimbangan cairan. Alpukat sering mendapat julukan sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, terutama lemak sehat dan berbagai vitamin. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dikenal baik untuk kesehatan jantung, serta mengandung serat, vitamin E, dan antioksidan yang mendukung tubuh secara keseluruhan. Namun, bagi lansia, apa yang tampak seperti anugerah kesehatan ini bisa berubah menjadi masalah serius jika tidak dikonsumsi dengan hati-hati. Meskipun alpukat menawarkan manfaat besar, kepadatan kalorinya yang tinggi dan potensi interaksi dengan kondisi kesehatan atau obat-obatan tertentu menjadikannya bom lemak tersembunyi yang perlu diwaspadai. Satu buah alpukat berukuran sedang, misalnya, mengandung sekitar 240-300 kalori, tergantung pada besarnya. Jumlah ini hampir setara dengan satu porsi makan lengkap bagi beberapa lansia yang memiliki kebutuhan kalori harian lebih rendah akibat metabolisme yang melambat seiring bertambahnya usia. Menurut Asosiasi Jantung Indonesia, setelah usia 60 tahun, tubuh cenderung membutuhkan lebih sedikit energi karena aktivitas fisik menurun dan proses metabolisme menjadi kurang efisien. Jika alpukat dikonsumsi secara rutin tanpa memperhatikan porsi, ini bisa memicu kenaikan berat badan yang bertahap namun signifikan. Kenaikan berat ini, meski terlihat kecil pada awalnya, dapat menambah tekanan pada sendi yang sudah rapuh, meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, dan mengurangi mobilitas lansia secara keseluruhan. Sebagai contoh nyata, Agus, seorang pria berusia 75 tahun dari Yogyakarta, mengalami dampak ini secara langsung. Ia memulai kebiasaan makan roti dengan alpukat setiap pagi, yakin bahwa ini adalah pilihan sarapan yang jauh lebih sehat dibandingkan gorengan atau makanan berlemak lainnya. Namun, dalam waktu 3 bulan, berat badannya melonjak hingga 5,5 kg. Kenaikan berat ini memperburuk nyeri sendi yang sudah ia rasakan selama bertahun-tahun, membuatnya sulit berjalan bahkan untuk aktivitas sederhana seperti ke pasar. "Aku benar-benar kira aku sedang makan sehat," kata Agus dengan nada menyesal. "Tapi aku sama sekali tidak sadar bahwa alpukat begitu padat kalori sampai dokter menjelaskan dan menyarankan aku mengurangi porsinya." Namun, kenaikan berat badan bukan satu-satunya risiko yang mengintai. Alpukat juga memiliki potensi untuk mengganggu efektivitas obat-obatan tertentu yang umum digunakan oleh lansia. Kandungan vitamin K yang tinggi dalam alpukat, misalnya, dapat mengurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, yang sering diresepkan untuk mencegah pembekuan darah. Jika efektivitas obat ini terganggu, risiko pembentukan gumpalan darah meningkat, yang bisa berakibat fatal. Selain itu, alpukat juga dapat berinteraksi dengan obat tekanan darah dan beberapa jenis antidepresan, menyebabkan fluktuasi tekanan darah atau efek samping yang tidak diinginkan. Risiko lain yang jarang disadari adalah kadar kalium dalam alpukat, yang meskipun bermanfaat bagi sebagian orang, bisa menjadi ancaman bagi lansia dengan masalah ginjal atau jantung. Ginjal yang menua mungkin kesulitan memproses kelebihan kalium, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hiperkalemia, kondisi yang ditandai dengan irama jantung tidak teratur, kelemahan otot, hingga risiko gagal jantung dalam kasus ekstrim. Tak hanya itu, ada pula risiko alergi yang mengejutkan. Sekitar 6% lansia di atas usia 65 tahun memiliki sensitivitas terhadap lateks, dan alpukat mengandung protein yang mirip dengan lateks. Ini berarti konsumsi alpukat bisa memicu reaksi alergi, bahkan pada orang yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah saat memakannya. Gejala alergi ini bisa ringan seperti gatal di mulut atau ketidaknyamanan lambung, tetapi dalam kasus yang lebih serius, bisa berkembang menjadi kesulitan bernapas atau pembengkakan yang mengancam jiwa. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk tetap menikmati alpukat tanpa mengundang risiko? Moderasi adalah kunci. Para ahli menyarankan untuk membatasi konsumsi alpukat menjadi 1/4 buah per hari bagi lansia, selalu memadukannya dengan makanan lain seperti sayuran rendah kalori atau protein tanpa lemak untuk menyeimbangkan asupan energi. Selain itu, penting untuk memantau reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Apakah ada perubahan berat badan, gangguan pencernaan, atau perubahan efektivitas obat yang Anda gunakan. Jika Anda mencari alternatif yang lebih aman untuk mendukung kesehatan jantung, cobalah minyak zaitun ekstra virgin dalam jumlah kecil atau segenggam kacang-kacangan seperti kenari dan almond. Kedua opsi ini memberikan lemak sehat dan nutrisi serupa tanpa risiko interaksi obat yang signifikan.
Pernahkah Anda merasakan efek samping setelah makan alpukat, seperti kenaikan berat badan atau reaksi tak biasa? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. 5. Pepaya, penantang sistem pencernaan. Pepaya sering dipuji sebagai buah ajaib untuk kesehatan pencernaan berkat kandungan enzim papain, yang membantu memecah protein dan mendukung proses pencernaan. Selain itu, pepaya kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang mendukung kekebalan tubuh serta kesehatan kulit. Namun, bagi lansia, apa yang tampak sebagai solusi alami untuk masalah pencernaan ini bisa berbalik menjadi tantangan serius. Dari interaksi obat yang berbahaya hingga risiko alergi dan ketidaknyamanan lambung, pepaya ternyata tidak selalu ramah bagi tubuh yang menua. Salah satu risiko utama adalah interaksi pepaya dengan obat-obatan yang umum digunakan lansia. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, telah mengeluarkan peringatan bahwa enzim papain dalam pepaya dapat meningkatkan efek pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko perdarahan internal atau memar yang sulit dikendalikan. Bagi lansia yang mengelola diabetes, pepaya juga dapat mengubah cara tubuh menyerap insulin atau obat anti-diabetes oral, menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak terduga dan sulit dikendalikan. Lilis, seorang wanita berusia 71 tahun dari Medan, mengalami hal ini secara langsung. Ia mulai makan pepaya setiap hari untuk mengatasi sembelit yang sering mengganggunya. Awalnya, ia merasa pencernaannya membaik, tetapi dalam beberapa minggu, ia menyadari bahwa obat tekanan darahnya tidak lagi bekerja dengan baik, dan kadar gula darahnya melonjak tanpa alasan yang jelas. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mengetahui bahwa pepaya mengganggu efektivitas obat-obatannya, membuat tubuhnya kesulitan menjaga keseimbangan fungsi vital. Bahaya lain yang tersembunyi adalah hubungan pepaya dengan alergi lateks, yang semakin umum seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 35% lansia dengan alergi lateks juga bereaksi terhadap pepaya karena protein serupa yang terkandung di dalamnya. Reaksi ini bisa muncul meskipun seseorang tidak pernah menunjukkan gejala alergi sebelumnya. Gejalanya bervariasi, mulai dari gatal ringan di mulut, rasa tidak nyaman di perut, hingga kasus parah seperti pembengkakan tenggorokan, kesulitan bernapas, atau bahkan anafilaksis yang mengancam nyawa. Selain itu, meskipun papain sering dianggap sebagai penyelamat pencernaan, enzim ini justru bisa menjadi musuh bagi lansia dengan sistem pencernaan yang sensitif. Bagi mereka yang memiliki riwayat refluks asam, tukak lambung, atau lapisan lambung yang sudah menipis seiring usia, papain dapat mengiritasi saluran pencernaan. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah usia 60 tahun, pepaya tidak lagi membantu melancarkan pencernaan, melainkan menyebabkan kembung, nyeri lambung, atau bahkan memperburuk gejala refluks asam. Dulu aku bisa makan pepaya tanpa masalah, kata seorang pasien berusia 68 tahun. Tapi sekarang, setiap kali makan, perutku terasa seperti terbakar. Lalu, apa alternatif yang lebih aman untuk mendukung pencernaan? Ganti pepaya dengan makanan kaya probiotik seperti yogurt polos tanpa gula atau sayuran fermentasi seperti kimchi dalam porsi kecil, yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus tanpa risiko interaksi obat. Teh jahe hangat juga merupakan pilihan lembut yang efektif mengurangi kembung, mual, dan ketidaknyamanan lambung secara alami. Jika Anda tetap ingin menikmati pepaya, lakukan dengan hati-hati. Hindari makan saat perut kosong untuk mengurangi iritasi. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker tentang kemungkinan interaksi dengan obat Anda, dan mulailah dengan porsi sangat kecil, 2-3 potong kecil, untuk menguji toleransi tubuh. Pernahkah Anda mengalami efek samping tak terduga seperti kembung atau gangguan obat setelah makan pepaya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. 6. Pisang, risiko kelebihan kalium. Pisang adalah salah satu buah yang paling populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Buah ini dikenal karena kepraktisannya sebagai camilan, rasa manis alami yang menggugah selera, serta kandungan kaliumnya yang tinggi, yang sering dipuji sebagai sumber energi dan pendukung kesehatan otot. Namun, di balik manfaatnya yang terkenal, pisang ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi lansia, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan jantung, atau sedang mengonsumsi obat-obatan spesifik. Kalium memang merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam menjaga fungsi otot, termasuk otot jantung, serta mendukung keseimbangan cairan dalam tubuh. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal untuk mengatur kadar kalium dalam darah sering kali menurun.
Data menunjukkan bahwa sekitar 40% orang dewasa di atas usia 65 tahun mengalami penurunan fungsi ginjal, dan banyak di antaranya tidak menyadari kondisi ini karena gejalanya bisa sangat samar pada tahap awal. Ketika ginjal tidak lagi mampu menyaring dan mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh secara efisien, kadar kalium dalam darah bisa melonjak ke tingkat yang berbahaya, sebuah kondisi yang dikenal sebagai hiperkalemia. Hiperkalemia bukanlah masalah ringan. Ini dapat memicu gejala seperti detak jantung yang tidak teratur, aritmia, kelemahan otot yang signifikan, hingga risiko serangan jantung mendadak yang mengancam jiwa. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat kisah Hasan, seorang pria berusia 74 tahun dari Makassar. Selama bertahun-tahun, Hasan memiliki kebiasaan makan 2 pisang setiap hari, percaya bahwa buah ini adalah sumber energi yang sehat dan alami. Namun, suatu pagi, ia tiba-tiba merasa pusing hebat, tubuhnya lemas, dan jantungnya berdetak sangat cepat tanpa sebab yang jelas. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa kadar kalium dalam darahnya jauh melebihi batas normal, meningkatkan risiko aritmia jantung yang serius. Dokter segera menyarankan Hasan untuk mengurangi konsumsi pisang secara drastis dan memantau pola makanannya dengan lebih hati-hati. Selain risiko hiperkalemia, pisang juga memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, yang dapat menjadi masalah lain bagi lansia, terutama mereka yang menderita diabetes atau pradiabetes. Karena pisang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang cepat dicerna, mengonsumsinya bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan energi yang drastis sesudahnya. Akibatnya, alih-alih merasa segar, Anda justru bisa merasa lebih lelah dari sebelumnya. Bagi lansia yang sensitif terhadap fluktuasi gula darah, efek ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, bagaimana cara menikmati buah tanpa risiko ini? Jika Anda mencari alternatif buah yang rendah kalium namun tetap memberikan energi, pertimbangkan buah beri seperti stroberi atau blueberry. Buah-buah ini kaya akan vitamin esensial dan antioksidan, namun tidak membebani tubuh dengan kalium berlebih. Jika Anda menyukai tekstur pisang yang lembut dan sedikit padat, cobalah ubi panggang sebagai pengganti. Ubi menawarkan karbohidrat pelepasan lambat dan serat yang tinggi, yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Namun, jika Anda tetap ingin menikmati pisang sesekali, ada beberapa langkah bijak yang bisa diambil untuk meminimalkan risiko. Pertama, batasi konsumsi Anda hingga setengah pisang per porsi. Ukuran ini cukup untuk mendapatkan rasa manisnya tanpa membebani tubuh. Kedua, hindari makan pisang saat perut kosong, karena ini bisa mempercepat lonjakan gula darah. Terakhir, jika Anda mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor, atau obat tekanan darah yang memengaruhi kadar kalium, konsultasikan dengan dokter sebelum memasukkan pisang ke dalam pola makan rutin Anda. Pernahkah Anda merasakan kelelahan yang tidak biasa, jantung berdebar, atau gejala aneh lainnya setelah makan pisang? Jika ya, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Penutup. Pilihan buah yang lebih cerdas dan aman. Sampai di bagian ini, kita telah membahas 7 buah yang, meskipun terlihat sehat, ternyata bisa menimbulkan risiko kesehatan serius bagi lansia jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah buah seharusnya selalu baik untuk kesehatan? Faktanya, meskipun buah secara umum kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya, tidak semua buah cocok untuk setiap orang, terutama seiring bertambahnya usia. Ketika kita menua, tubuh mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi cara kita memproses makanan. Metabolisme melambat, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, dan organ vital seperti ginjal, jantung, dan hati harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya. Buah-buahan yang dulu terasa aman dan bermanfaat di usia 30-an atau 40-an, seperti pisang, semangka, atau jeruk, bisa tiba-tiba menjadi sumber masalah di usia 60-an ke atas. Mari kita lihat lebih dalam mengapa ini terjadi. Pertama, fungsi ginjal cenderung melemah seiring waktu, sehingga sulit menyaring kelebihan kalium dari buah seperti pisang, semangka, atau alpukat. Dalam kasus ekstrim, seperti dengan belimbing, ginjal bahkan kesulitan mengeluarkan toksin seperti karboksin, yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Kedua, sensitivitas terhadap gula meningkat pada lansia, membuat buah tinggi gula seperti anggur atau semangka berpotensi memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Ketiga, sistem pencernaan juga berubah. Produksi asam lambung menurun, sehingga buah asam seperti jeruk atau pepaya bisa menyebabkan refluks asam,
kembung, atau ketidaknyamanan perut. Keempat, interaksi dengan obat-obatan menjadi faktor penting. Misalnya, jeruk dan pepaya dapat mengganggu efektivitas obat tekanan darah atau pengencer darah yang sering diresepkan untuk lansia. Memahami perubahan ini bukan berarti Anda harus menghindari buah sepenuhnya, tetapi Anda perlu lebih selektif dalam memilih jenis buah dan cara mengonsumsinya. Ada mitos umum tentang makan sehat yang sering menyesatkan, yaitu bahwa segala sesuatu yang alami pasti aman. Banyak lansia mempercayai hal ini tanpa mempertimbangkan konteks kesehatan mereka. Sebagai contoh, madu memang alami, tetapi tetap merupakan gula yang bisa memicu lonjakan gula darah seperti halnya permen. Kacang-kacangan alami, tetapi tinggi kalori dan lemak, jika berlebihan, bisa menyebabkan kenaikan berat badan atau masalah pencernaan. Garam mineral dari laut juga alami, tetapi konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Buah tidak terkecuali dalam aturan ini. Apa yang baik untuk seseorang di usia muda atau dengan kondisi tertentu belum tentu cocok untuk lansia dengan tubuh yang telah berubah. Lantas, bagaimana cara memilih buah yang lebih cerdas dan aman untuk lansia? Kuncinya adalah memprioritaskan buah yang rendah gula, mudah dicerna, serta tidak membebani ginjal atau jantung. Berikut beberapa pilihan terbaik. Beri, stroberi, blueberry, raspberry kaya akan antioksidan, rendah gula, dan mendukung kesehatan otak tanpa risiko kalium berlebih. Apel, tinggi serat, rendah gula, dan baik untuk pencernaan. Kunyah dengan baik atau iris tipis untuk memudahkan. Pir, mirip apel tetapi lebih lembut. Cocok untuk pencernaan sensitif. Kiwi, sumber vitamin C yang luar biasa tanpa keasaman berlebih seperti jeruk. Melon, belewah atau melon madu lebih rendah gula dibandingkan semangka, tetap menghidrasi dan lezat. Dengan memilih buah yang tepat, Anda bisa tetap menikmati rasa lezat dan nutrisi penting tanpa mengorbankan kesehatan. Membuat keputusan yang lebih cerdas dan aman seiring bertambahnya usia adalah langkah penting, karena metabolisme yang melambat dan organ yang bekerja lebih keras membuat camilan yang dulu tidak bermasalah kini bisa membawa konsekuensi tak terduga. Kabar baiknya, selalu ada alternatif yang aman dan sama lezatnya. Ganti jeruk dengan paprika merah untuk asupan vitamin C, semangka dengan mentimun untuk hidrasi alami, atau pilih beri alih-alih anggur untuk menjaga gula darah tetap stabil. Perubahan kecil seperti ini bisa memberikan dampak besar pada kenyamanan dan energi Anda sehari-hari. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan risiko yang bisa dihindari. Dengan memilih buah secara bijak dan mendengarkan sinyal tubuh Anda bisa terus menikmati makanan favorit sambil menjaga kesejahteraan jangka panjang. Jika Anda pernah memperhatikan perubahan dalam cara tubuh Anda bereaksi terhadap buah tertentu seiring bertambahnya usia, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menginspirasi atau membantu orang lain di komunitas kita. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang dirancang khusus untuk lansia. Tetap terinformasi, tetap berdaya, dan yang terpenting, tetap sehat. Pilihan cerdas yang Anda buat hari ini akan menjadi investasi berharga untuk kesejahteraan Anda di masa depan.